Sebagian orang kan kalau ini menuduh yang itu ahli bid'ah, ini menuduh ahli bid'ah, siapa yang bid'ah katanya? Antum jangan bingung. Orang yang mengambil ilmu dari sumber aslinya, dia tidak bingung. Yang mengatakan kunut bid'ah, yang mengatakan tidak kunut bid'ah. Baik, berarti semua membid'ahkan. Jadi masih ragu dengan pekerjaan malaikat maut. Sekali lagi, simpang yang memisahkan pemahaman as-salaf dengan pemahaman al-khalaf. Jadi sebagian panglima yang hadir, kuat, jamu qaid, itu para pemimpin-pemimpin yang hadir di tempat itu, yaitu para panglimanya Abdullah bin Tahir, gubernur tadi. Qala ya Aba Yaqub, wahai Abu Yaqub, yani ini kunyah Imam Ishaq bin Rahoya. Ya Aba Yaqub, ataz'umu anna Allah yanzilu kulla lailah? Kamu mengklaim bahwa Allah turun ke langit pertama setiap malam? Dikiranya ini klaim daripada Ishaq bin, dia sudah bilang hadis tadi kan, tapi belum juga percaya orang tuh. Nah, sebab di Bani Abbasiyah, tuan-tuan kan tahu sendiri, Mu'tazilah sangat dekat dengan pemerintah, dengan khalifah waktu itu. Sampai-sampai Imam Ahmad dipaksa oleh khalifah, 4 khalifah untuk mengakui akidahnya Mu'tazilah. Dan catat bahwasanya Mu'tazilah menuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Terus Imam Ahmad menghukum mereka ahli bid'ah. Sebagian orang kan kalau ini menuduh yang itu ahli bid'ah, ini menuduh ahli bid'ah, siapa yang bid'ah katanya? Antum jangan bingung. Balik kepada balik kepada dalil. Balik kepada dalil. Mereka semuanya punya dalil, betul. Maka ukur kesahihan dalilnya. Dalilnya semua sahih. Ukur mana yang tepat istidlalnya. Makanya kaum muslimin dan muslimat, betul kata Ibnu Qayyim rahimahullah, orang yang mengambil ilmu dari sumber aslinya, dia tidak bingung. Sabat, kokoh. Tapi yang ngambil ilmu min jarayanihi, dari aliran-alirannya, dia akan bingung. Akhazathu amwajul fitani wasyubuhat. Dia akan tenggelam oleh fitnah syubhat. Gelombang fitnah dan syubhat. Ya, misalnya sekarang dalam suatu masalah hukum fikih misalnya, yang mengatakan kunut bid'ah, yang mengatakan tidak kunut bid'ah. Baik, berarti semua membid'ahkan. Ya, antum melihat pendapat ini mengatakan ini bid'ah, sebaliknya ini menuduh ini bid'ah, lihat dalilnya. Oh, semua pakai dalil, periksa dalil masing-masing. Ya, oh saya tidak pandai, tanya ke ulama. Jelas? Oh tidak tahu juga caranya. Kalau tidak mau tanya, antum makanya bingung nanti. Iya kan itu, makanya bertanya. Kalau tidak bingung antum. Sebab sumber aslinya kan ada. Rasulullah SAW telusuri itu. Kalau tidak pandai, tanya ke yang pandai. Orang yang mengambil dari aliran-aliran, bingung dia. Berarti siapa yang kita putuskan bid'ah? Gitu ya. Tidak bisa dia memutuskan. Tapi yang kembali kepada khazal ilma min ainil ilmi, dari Al-Quran dan Sunnah, dia tidak perlu bingung. Tidak perlu bingung. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, jadi Imam Ahmad dituduh bid'ah oleh ahli bid'ah. Ahli bid'ah nuduh Imam Ahmad ahli bid'ah. Imam Ahmad disesatkan oleh orang yang sesat. Maka saya katakan selalu, orang yang sesat tak sadar dia sesat. Bukan orang, kita. Kita ketika tersesat, sadar kita sesat? Tidak. Siapa yang ingatkan? Yang tahu. Makanya jangan marah dulu kalau diingatkan. Saya udah ngaji 20 tahun, kamu tidak tahu katanya. Ya, jangan kita ngaji 20 tahun, Imam Ahmad ngaji 40 tahun aja, ada juga. Dituduh sesat sama orang tadi. Disesatkan oleh orang Mu'tazilah. Nah, kalau kita tuh bingung nanti itu. Ini siapa yang sesat? Mu'tazilah yang sesat atau Imam Ahmad ini? Akhirnya dua-duanya lah sesat karena saling Antum melihat Mu'tazilah dasar pikirannya kemana akarnya? Oh, ternyata hubungannya ke Asy'aris. Iya kan?
Kan selalu perkataannya kala bulan, kala bulan, kala bulan. Berkata si anu, si anu, si anu. Lalu kita komparasikan, bandingkan perkataan si anu itu ternyata dari buku Yunani. Mirip kaedahnya. Sedangkan Imam Ahmad selalu mengatakan haddatsana fulan an fulan, haddatsana fulan, haddatsana sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ternyata Imam Ahmad akarnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh masih bingung juga tuh. Imam Ahmad yang sesat atau Mu'tazilah yang sesat? Lah jelas Mu'tazilah. Oh, tapi kan dua-duanya mengatakan ini ahli bid'ah, itu juga nuduh ya. Sebaliknya ahli bid'ah. Bingung kita yang mana? Berarti dua-duanya ahli. Nggak bisa gitu. Disinilah pentingnya berilmu itu. Dan ngambil ilmu dari sumber yang asli. Makanya orang tuh nanya dia, sahih tak hadisnya? Ya sahih. Nah, sekarang makna lagi. Apa kata mereka? Anta tasumu anna Allah yanzilu kulla lailah. Kamu mengklaim bahwa Allah turun setiap malam? Qala na'am. Betul. Coba bahasanya tazumu. Kalau az-za'mu itu pada umumnya kan sesuatu yang diragukan. Jadi mereka menggunakan kalimat meragukan. Tapi Imam Ishaq enggak. Dia anggukkan, benar saya mengatakan itu. Lalu qala kaifa yanzil? Yang bertanya dari jenderal tadi, dia bilang, lalu bagaimana turunnya? Kan itu yang selalu terbayang. Yang bikin kita tidak terima itu selalu membayangkan bagaimananya. Kan pernah anak ceritakan di sini kepada tuan-tuan dan perempuan di sini, ada mahasiswa saya bertanya, Ustadz, yang mencabut nyawa itu kan malaikat maut. Iya. Iya, kan betul ya? Semua sepakat nih yang mencabut nyawa malaikat maut. Nah, Ustadz, di jam 8 tadi, jam 8.00 ada orang mati di Siak. Karena dia orang Siak aslinya. Dia dari Bungaraya. Atau Bungaraya Siak. Jadi bilang di Siak jam 8.00 ada yang mati. Di jam yang sama, menit yang sama, detik yang sama, ada pula yang mati di Pekanbaru. Lalu bagaimana Ustaz? Lalu saya jawab, saya tidak tahu. Saya belum pernah bertemu malaikat maut. Ini jawaban yang logis kan? Saya nggak tahu karena nggak pernah bertemu malaikat maut. Sebab kalau ketemu, kita tidak balik lagi di sini. Jadi saya saat sini terus terang belum siap. Saya kata bilang, ya, saya belum siap. Kamu mau ketemu? Enggak Ustaz katanya. Ya kalau nak ketemu kamu biar nak tahu bagaimananya, ketemu dulu. Biar tahu. Jelas ya? Maka saya tidak tahu saya bilang. Ya Ustaz ya? Cuman kalau boleh saya menggunakan mengira-ngira, kan ilmu kira-kira jadinya. Ya bagaimana kinerjanya, cara kerjanya, SOP-nya, lalu saya buat apa analogi. Karena ini kan makhluk, masih makhluk kan. Kalau kamu pikirkan seperti saya tukang cabut nyawa, tentu saya kalau dari Siak ke Pekanbaru nunggu travel dulu. Kan itu perjalanan Siak ke sini berapa jam? Apalagi kalau lewat Lubuk Dalam. Lubuknya dalam-dalam. Ya waktu itu, sekarang tidak tahu lama tidak lewat. Ya dulu Lubuk Dalam tuh memang persis lubuknya dalam-dalam di situ. Lama jalannya. Kalau itu yang kau bayangkan, maka engkau akan menolak itu. Kalau tetap kau pegang itu, kamu akan menolak. Sebab tidak masuk akal kamu. Apa sebab? Kamu mengukur pekerjaan orang dengan kemampuan dirimu. Ya kan? Kan itu semuanya. Mengukur Allah dengan kita. Kan itu yang terbayang tuh. Nah, mengukur Allah dengan ukuran kita. Padahal ukurannya beda. Malaikat aja tidak bisa diukur dengan ukuran kita. Lalu saya katakan, yang saya tahu, saya pernah membaca atau sering membaca di dalam sirah Nabi, malaikat Jibril pernah terlihat oleh Nabi dalam bentuknya yang asli. Bersayap, 600 sayap. 600 sayap. Gimana kencangnya mana? Pesawat aja 2 sayapnya. Ya sudah kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya berapa tuh di? Berapa kilometer per jam kecepatan cahaya ini? 800? Apa? Enggak.
Lebih lah. Saya naik Jambo waktu itu, naik Emirat itu 1.000 km per jam. Iya. Berarti lebih dari kecepatan cahaya ya. Oke lah. 1.000 km per jam. Nah, baru 2 sayapnya. Jibril 600 sayapnya. Kali aja 600. Makanya langit baginya dekat. Makanya tuan-tuan kalau mengatakan canggih pesawat ulang alik, belum. Kecil itu. Makanya kita harus lebih kagum pada Jibril daripada Gabriel. Iya, Jibril juga bahasa orang itu Gabriel. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai Nabi Nuh alaihissalam dia buat sendiri dengan teknologi yang menurut kita teknologi kuno, tapi bisa melawan topan dan selamat. Iya tak? Canggih kan? Antum kagum dengan kapal Titanic. Apa? Titanic. Oh, salah. Segala Titanic tadi. Nah, kapal Titanic. Akhirnya tidak kuat melawan batu karang atau es. Jadi antum harus kagum pada Nabi Nuh, jangan pada Noah. Jelas? Ini tidak kagum pada Noah, tapi tidak kagum pada Nabi Nuh alaihissalam. Canggih mereka karena di bawah di bawah pengawasan Allah Tabaraka Taala. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat, orang beriman itu ya tidak pernah kagum kecuali yang memang patut dikagumi. Sehingga kagumnya umat Islam itu dan orang beriman itu mendatangkan pahala, bukan datangkan dosa. Baik, kita dia. Jadi ketika dibayangkan bagaimana turunnya, yang cerita tadi, saya katakan, malaikat di dalam bentuk asli dari ufuk timur sampai ke ufuk barat. Coba tengok tuan-tuan, ufuk timur sampai ke ufuk barat. Kira-kira Siak jauh nggak? Hah? Kalau malaikatnya sebesar itu, Siak Pekanbaru jauh? Nggak perlu berjalan, gini aja dia sampai. Nah, apa tidak paham kan sih bilang? Oh, ya Ustaz katanya. Jadi masih ragu dengan pekerjaan malaikat maut. Nah, kalau masih ragu, memang harus penelitiannya langsung bertemu. Ya wawancara langsung. Mau saya bilang. Enggak. Lalu saya buat analogi lain lagi. Karena ini makhluk sama makhluk kan boleh aja beranalogi gitu kan. Ini meja Ustadz ini. Kalau saya letak semut, berapa ekor muat? Tentu tidak terhitung berapa ramainya kan. Nah andainya Ustadz, anggap saya sekarang malaikat mautnya, nak mematikan semut ini 50 sekali matikan. Bisa nggak? Bisa sekali. Karena jarak saya ke semut dekat sekali. Tapi jarak semut ke saya jauh sekali. Perlu musafir. Jamak qasar dia itu. Iya, belum lagi berjalan dah sampai dah kena tindis nih ya. Nah, jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, karena makhluk bisa kita analogikan. Walaupun sebenarnya analogi yang kurang tepat juga. Pasalnya apa? Mereka makhluk gaib, kita makhluk nyata. Mengkiaskan yang nyata ke yang gaib atau yang gaib ke yang nyata, kemungkinan margin errornya tinggi. Ya kan? Apalagi Allah kepada makhluk. Di sinilah sekali lagi simpang yang memisahkan pemahaman as-salaf dengan pemahaman al-khalaf. Mereka memaksakan kaidah makhluk digunakan untuk mengenali al-khaliq. Akhirnya sehingga sifat-sifat itu banyak yang dirubah-rubah. Ya. Sehingga nanti memaksakan pula bahwa sahabat ahli ta'wil atau sahabat ahli tafwid. Tafwid artinya tidak tahu arti. Berarti sahabat harus belajar bahasa Arab lagi ke pondok pesantren. Ya, belajar pondok pesantren di Bangkinang atau ke Jawa kan, biar tahu makna bahasa Arab yang bagus itu. Nah, iya, kita sekolahkanlah sahabat lagi ke pesantren.
Ma'asyarul kiram dirahmati. Jadi sahabat tahu hurufnya, tak tahu maknanya. Ini tafwid namanya. Oh enggak, sahabat tahu maknanya, cuman bukan itu yang dimaksud, tapi makna majazinya. Makna majazinya. Apa dalilnya? Oh, ada satu ayat ditakwilkan oleh sahabat, sehingga semua ayat mesti takwilkannya. Tidak bisa begitu. Kita ingin setiap ayat itu ada takwil apa tidak? Artinya ketika masalah iyat misalnya, takdirkan dengan kekuatan atau dengan kemurahan. Misalnya, mana satu huruf dari Nabi, dari sahabat yang menakwilkan ayat itu di situ. Karena tidak berlaku analogi-analogi. Semua analogi semuanya barang yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diukur. Kalau tidak, Allah tak bisa dianalogikan kepada makhluk. Jadi simpang kita jelas ya. Simpang kita jelas. Jadi kalau kelihatan nanti ajak kembali ke simpang itu. Jangan terlalu jauh apanya terkesasarnya. Jadi kalau kesasarnya nanti akhirnya tak satu pun sifat Allah diterima, sampai wujud pun nanti akan dihapus. Apa sebab? Takut tasbih. Ya, takut menyerupai makhluk. Karena makhluk mewujud, Allah mewujud, nanti takut tasbih, akhirnya Allah tidak ada. Nah, kan bahaya nih. Kalau Allah tidak wujud, berarti Allah tidak ada. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah.